dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Nurbeti Sitanggang. Saya selaku Kepala Sekolah SD 15 Ambarita, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir. Mohon izin, saya ingin berbagi praktik baik tentang pembelajaran mendalam dengan judul Dari Keengganan Menjadi Gerakan Dedikasi Kepala Sekolah Membangun Budaya Pembelajaran Mendalam. Sekolah kami SD Negeri 15 Ambarita adalah sekolah yang secara historis memiliki reputasi cukup baik di tingkat lokal. Namun di balik citra tersebut terdapat lapisan stagnasi yang tebal di kalangan pendidik. Ketika saya, Nurbeti Sitanggang, pertama kali menjabat pada pertengahan tahun 2023, saya dihadapkan pada situasi yang lazim terjadi di banyak situasi pendidikan yang sudah mapan zona nyaman yang menceklik inovasi. Budaya kerja 5K kaku, kuno, konstan, cuek, dan kontra perubahan. Mayoritas guru atau 70% guru senior dengan masa bakti di atas 15 tahun. Meskipun kompeten dalam mengajar, mereka menunjukkan resistensi yang kuat terhadap perubahan pedagogis. Sikap yang melatar belakangi praktik baik ini adalah kaku dalam metode. Pembelajaran masih didominasi ceramah, hafalan, dan penugasan lembar kerja yang kering. Guru merasa nyaman dengan rutinitas tersebut karena dianggap efisien dan mudah. Tidak mau tahu atau cuek terhadap tren baru. Guru menganggap inovasi seperti pembelajaran berbasis proyek atau pembelajaran mendalam atau deep learning sebagai gaya-gayaan atau tuntutan kurikulum yang bersifat sementara. Mereka enggan mempelajari teknologi baru atau pendekatan diferensiasi. Kontra perubahan. Setiap kali diadakan pelatihan internal atau in-house training yang mengenalkan konsep baru, misalnya membuat asesmen formatif dan yang otentik, respon yang muncul selalu berupa keluhan, sikap pasif atau pernyataan skeptis seperti sudah terlalu tua untuk belajar hal baru atau metode lama sudah terbukti menghasilkan. Rendahnya kolaborasi. Ruang guru menjadi sunyi. Guru hanya fokus pada mata pelajaran masing-masing. Tidak ada diskusi intensif mengenai masalah siswa. Pengembangan konten atau reflektif praktik mengajar. Kegiatan lesson study dianggap hanya sebagai formalit. Dampak stagnasi pada murid. Implikasi dari keengganan guru ini terlihat jelas pada wajah siswa. Keterlibatan rendah. Siswa hanya pasif menerima informasi. Mereka mampu menjawab soal ujian, tetapi kesulitan menerapkan pengetahuan dalam konteks nyata. Aksi pertama, transformasi in-house training menjadi coaching klinik. Mengubah format pelatihan tradisional yang ceramah menjadi lokakarya praktis dan personal. Dedikasi aksi. Saya membatalkan semua in-house training berbasis teori dari luar. Sebagai gantinya saya memimpin sendiri coaching klinik mingguan setiap Jumat sore 90 menit yang fokus pada keterampilan mikro. Pendekatan saya menggunakan pendekatan show dan tell. Saya sendiri yang pertama kali mempraktikkan keterampilan tersebut jika topiknya PBL. Saya tunjukkan PBL yang saya buat untuk mata pelajaran saya. Ini menunjukkan kepada guru bahwa saya bukan hanya pemberi perintah tetapi praktisi. Aksi 2. Peluncuran program pahlawan pembelajaran. Internal role model. Memberikan panggung dan pengakuan resmi kepada guru-guru yang paling awal mengimplementasikan pembelajaran mendalam. Dedikasi saya membentuk tim inti pahlawan pembelajaran yang terdiri dari 2 guru muda yang bersemangat dan 1 guru senior yang baru terbuka hatinya. Saya secara pribadi memberikan mereka waktu luang tambahan. Misalnya saya mengambil alih 1 jam mengajar mereka agar mereka fokus merancang proyek mendalam percontohan. Aksi. Saya menjadikan guru-guru ini narasumber atau dalam coaching klinik. Gaji dan sertifikat penghargaan mereka dinaikkan menjadikannya model yang menarik secara profesional. Aksi ketiga, audit kelas berbasis proses. Mengubah kegiatan supervisi dari mencari kesalahan menjadi mencari ide cemerlang. Saya melakukan audit kelas secara acak, namun bukan untuk menilai, melainkan untuk mendokumentasikan praktik baik.
Saya tidak mencatat kekurangan, melainkan mencari satu hal unik yang dilakukan guru. Misalnya cara Bu Ani menggunakan lagu daerah untuk mengajarkan matematika. Saya melakukan pendekatan melalui buletin inspirasi mingguan yang dikirim ke grup WhatsApp guru. Saya selalu memulai buletin dengan terima kasih Bapak Ibu atas satu ide berlian hari ini. Dampak mindset yang nampak, guru-guru yang awalnya merasa diawasi menjadi termotivasi karena tahu bahwa praktik terbaik mereka akan diakui dan dicontoh. Mereka mulai bereksperimen bukan karena takut, melainkan karena ingin masuk ke dalam buletin tersebut. Ini menumbuhkan budaya refleksi keterbukaan. Aksi keempat, inisiasi ruang atelier kolaboratif, menciptakan lingkungan fisik yang mendukung pembelajaran mendalam. Saya menggunakan dana bos yang kecil secara strategis untuk membeli material yang mendukung proyek, karton tebal, cat cair, sensor sederhana, lospat daur ulang, dan mengubah gudang yang tidak terpakai menjadi atelier. Ini adalah ruang yang tidak terikat mata pelajaran, tetapi khusus untuk brainstorming dan pengerjaan proyek. Saya mewajibkan setiap guru untuk merancang satu proyek mendalam per semester yang harus diselesaikan di atelier, melibatkan minimal 2 mata pelajaran. Refleksi dan dampak. Dedikasi untuk mengubah budaya dari nol membutuhkan konsistensi, empati, dan keberanian mengambil risiko. Setelah 2 tahun implementasi bertahap, dampaknya sangat terasa dan berkelanjutan. Keterbukaan dan inovasi, budaya kaku telah diganti menjadi budaya eksperimen. Guru kini secara mandiri mengajukan ide proyek baru. Frekuensi diskusi profesional di ruang guru meningkat tajam. Mereka tidak lagi membahas gosip, tetapi berdiskusi tentang berdiferensiasi, asesmen otentik, dan bagaimana mengintegrasikan teknologi dalam proyek. Guru merasa bahwa pekerjaan mereka kini lebih bermakna. Guru senior yang paling resisten kini menjadi mentor informal bagi guru muda dalam hal manajemen kelas. Hasil observasi dan proyek menunjukkan peningkatan signifikan dalam kemampuan siswa merumuskan masalah dan merancang solusi. Mereka tidak takut membuat kesalahan karena proses trial dan error didorong oleh atelier. Tingkat kehadiran dan partisipasi siswa dalam kegiatan proyek jauh lebih tinggi. Sekolah kini terasa lebih hidup dan menarik. Siswa melihat relevansi antara apa yang mereka pelajari di kelas dengan kehidupan nyata. Nilai gotong royong terasa melalui kolaborasi proyek dan kreativitas terwujud dalam prototipe yang mereka hasilkan. Festival pembelajaran mendalam menjadi agenda tahunan yang dinanti menarik perhatian sekolah lain. Sekolah kini dikenal sebagai pusat praktik baik PBL dan sering dikunjungi sebagai lokasi studi banding. Akhirnya, dedikasi kepala sekolah bukanlah tentang menjadi pahlawan super yang memecahkan semua masalah, tetapi ruang menciptakan sistem dan lingkungan yang memampukan setiap guru untuk menemukan pahlawan dan agen perubahan di dalam diri mereka sendiri. Dari keengganan kolektif, kini SD 15 Ambarita telah menjadi gerakan pembelajaran mendalam yang berkelanjutan, dipimpin oleh guru-guru yang telah berubah mindsetnya.